Wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Srianto selaku Ketua DPD SPRI Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak Agus Minarno selaku Tuan Rumah. Yang kami hormati pengurus DPD SPRI Jawa Tengah. Dan tak lupa sahabat dan teman-teman semua yang pada kesempatan pagi hari ini meluangkan waktu untuk bisa mengikuti pelatihan dasar video aplikasi KineMaster dan mobile jurnalistik dengan media Android. Marilah kita buka acara pada kesempatan pagi hari ini supaya berjalan dengan lancar. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Monggo hadirin kami mohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Tuhan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih hadirin, kami mohon duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan yang pertama dari Ketua DPD SPRI Jawa Tengah kepada Bapak Srianto Ahmad, kami persilakan. Terima kasih kepada saudara MC yang telah memberikan waktu kepada saya. Terima kasih juga kepada Bapak Agus Winarto yang selaku tuan rumah dan yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman jurnalis, teman-teman wartawan. Di Bunda adalah letak demokrasi, karena Anda adalah the positive state ya. Artinya wilayah bagaimana bisa menjaga ketiga lembaga tersebut, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Maka pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah, di mana kita bisa berwajah, bisa berkumpul di sini, ya ini karena semua atas ridho dan rahmatnya Tuhan Yang Maha Esa. Pada teman-teman semua, karena setelah lepas kita pandemi, kita banyak sekali jarang bisa berkumpul, bahkan kita untuk melakukan musyawarah, melakukan konsolidasi, melakukan apapun, kita melakukan kesalahan. Bahkan kita dengan adanya pandemi itu, kita dengan saudara sendiri pun kita ada semacam batas ya, ada limit, ada hijab. Malah sekarang hijab itu sudah dibuka oleh pemerintah. Dengan adanya dibuka kembali segala segmen pasar, segmen komunikasi, segmen hukum, semua sudah dibuka. Di mana keterbukaan di negara Indonesia sudah mulai lumayan, walaupun dalam keadaan yang sedikit kecil-kecil yang hubungannya dengan subjektivitas masih ada diskriminasi di bidang hukum, bidang politik. Tetapi tidaknya kita enggak. Kita sebagai warga negara, terutama wartawan, harus bisa melakukan social control. Tak henti-hentinya melakukan social control. Maka langkah social control tersebut tanpa dibarengi dengan
sesuatu yang SDM yang bagus, saya kira itu nonsen. Maka teman-teman jurnalis sebagai pihak keempat ini harus dibekali dengan beberapa kompeten ya. Kompeten dasar yang pertama adalah knowledge, pengetahuan Anda dari sisi ilmu, sosial, budaya, politik, hukum, dan segala bidang evolusi hantam itu harus memahami. Yang kedua adalah ilmu mengenai tentang jurnalistik, juga harus memahami. Bagaimana juga memahami tentang kode etik jurnalistik. Yang kedua itu setelah knowledge adalah skill Anda. Bagaimana skill Anda, bagaimana bisa lobby, melakukan jejaring lobby, juga melakukan penggunaan alat telekomunikasi termasuk yaitu HP, smartphone, kamera, laptop, apapun itu menjadi prasyarat dasar sebagai seorang jurnalis. Yang ketiga, itu adalah yang paling pokok. Seorang jurnalis harus memulai dedikasi yang tinggi, adalah mempunyai attitude, sikap dedikasi yang tinggi tanpa pamrih demi suatu kita untuk mengabdi kepada negara dan bangsa. Karena negara yang besar itu pasti segala sesuatunya karena aspek media. Kalau medianya benar, medianya independen, medianya juga jujur, medianya juga tegas, integritas, bangsa ini juga akan keluar dari kebodohan, artinya kemarginalan, agar keluar dari sesuatu yang sifatnya tadinya itu tidak tahu menjadi tahu. Karena segala sesuatu bahwa yang namanya ilmu itu adalah jendela, ibarat pintu. Anda salah satu sebagai pintunya. Karena undang-undang pers salah satunya di pasal 6 itu adalah menginginkan agar masyarakat itu tahu. Jadi dengan adanya masyarakat itu bisa tahu karena ada pers, ada jurnalistik. Bahkan sekarang pers itu tidak hanya media cetak, tidak hanya media elektronik atau online, tetapi sekarang ada sudah merambah ke media yang sifatnya gelombang, artinya resonansi dengan internet. Bahwa kita dengan HP aja video call antara Amerika dan ini sudah bisa langsung rasakan, kita bisa langsung tahu itu. Maka ada pepatah dulu, kalau kita ingin jaya, bagaimana kita memenangkan di bidang darat, Kopassus memenang darat itu memenang kuasa darat, bidang ekonomi apapun kita menang. Terus selanjutnya, bagaimana kalau kita bisa menguasai artinya udara, kalau kita punya jet tempur apa kita bisa membangun perangan. Tetapi itu ternyata kalah lagi sekarang dengan adanya bahwa siapa yang menguasai dunia komunikasi informasi itulah yang akan memenangkan sebuah peperangan. Artinya peperangan itu dalam kejadian perang ya, artinya peperangan dari sisi teknologi, artinya ekonomi, sosial, budaya, bahkan hubungannya dengan politik yang sifatnya strategis, artinya internasional, artinya global. Bagaimana orang yang bisa menguasai informasi itulah yang menguasai tentang yaitu global, tidak hanya lokal. Kalau kita hanya lokal ya, tapi bagaimana kalau sudah internasional itu harus global. Bahkan dari Pak Presiden sekarang sudah menyanangkan dulu hanya tidak PFF, tidak hanya G7, G10, sekarang sudah melakukan yang namanya ekspansi, yaitu dengan dunia yang BRIC. Tidak hanya Eropa, tidak hanya Eropa, tidak hanya Asia, tidak hanya Amerika, tapi sudah mulai bahwa Afrika itu menjadi katakan emas hijaunya, emas hitamnya di dunia. Nah, selanjutnya bahwa orang yang nanti suatu yang menguasai tentang tidak hanya sekarang telekomunikasi, tapi sekarang bagaimana orang bisa menguasai yaitu dunia global, yaitu apa? Yaitu informasi komunikasi yang sifatnya sekarang adalah sebagai suatu senjata utama, yaitu mulai perang yang namanya medsos. Tidak hanya udara, karena sekali perang medsos itu sudah bagus sekali. Perang antara mengangkat suatu ide dan gagasan tidak harus seperti dulu, harus membayar iklan dengan user, tapi sekarang dengan hanya berkaskan HP itu aja bisa. Maka kami sebagai pengurus SPLI mempunyai gagasan, mempunyai ide. Kalau dulu kita menulis harus melalui media cetak, kita harus katakan memprint seperti Suara Merdeka, Ibu-ibu, teman. Sekarang tidak, hanya dengan modal HP aja ini, tidak harus sekitar kamera yang profesional seperti media itu. Maka dulu kalau saya lihat ini sepak bola, itu
ini aja sudah mengutarakan dunia. Karena dengan adanya smartphone ini semua sudah bisa video call. Bahkan HP yang sekarang ini resolusinya, artinya dengan HP yang kita dulu beli yang 1 juta 2 juta sudah menangani, artinya yang digital. Maka dari itu ini sebagai alam untuk menguasai teknologi informasi. Itu yang akan saya sampaikan, yaitu mempunyai gagasan bagaimana mengubah media itu jadi media yang online menjadi bandingan yang video jurnalistik atau TV channel. Itu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya dari Bapak Ketua DPDS. Sambutan yang kedua dari Bapak Agus Winarno selaku tuan rumah, mewakili tuan rumah. Kepada Bapak Agus kami persilakan. Selamat pagi. Sudah pada ngopi atau belum? Sudah digagas oleh kawan saya Mas Rianto ini beberapa bulan yang lalu. Tetapi karena gedung monot yang ada di Kota Semarang ini terlalu banyak diboking kanan dan kiri, akhirnya acara yang diinisiasi oleh rekan kita Mas Rianto ini tertunda sekian lama. Ini pun seandainya saya tidak diingatkan oleh Mas Rianto, acara ini juga mungkin tidak akan terselenggara hari ini. Tepuk tangan untuk Mas Rianto. Karena giginya Mas Rianto kirim WA ke saya tiap 1 minggu sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan semua, matur sembah nuwun, selamat datang di Kota Semarang, di Gedung Cagar Budaya, Gedung Monok. Anggap saja kalau panjenengan semua sudah rawuh ke sini, anggap saya menjadi bagian dari panjenengan semua. Karena saya tidak pernah lapor Pak Suryanto bahwa sebetulnya kita juga punya media namanya jatanputih.com. Tulisannya ada di belakang Bapak Ibu semua itu. Nah, itu Pak. Gedung Monok ini adalah salah satu gedung cagar budaya yang letaknya kira-kira ada di antara 156 bangunan cagar budaya di kawasan 40 hektar kawasan Kota Malang. Gedung ini adalah menjadi satu-satunya gedung cagar budaya yang sudah terwakafkan selama kurang lebih 9 tahun. Jadi kita punya komitmen untuk mengakomodasi, memfasilitasi seluruh kegiatan yang terkait dengan seni, budaya, kebinekaan, free, gratis, ora bayar. Jadi saya sudah mendedikasikan diri. Kalau tadi saya mengatakan bahwa terkait dengan seni, di samping bapak dan ibu itu ada seperangkat alat gamelan. Tiap hari Minggu jam 10 sampai jam 2 siang kita menyelenggarakan kursus karawitan gamelan dalam gratis boten bayar. Itu menjadi salah satu komitmen kita. Nah, satu hari sebelum bapak-bapak dan ibu-ibu rawuh ke Gedung Monok ini, di bawah ada pameran Totahaji. Itu juga salah satu kegiatan yang kita fasilitasi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, panjenengan, kalau misalkan satu ketika ada aktivitas yang terkait apapun selama tidak melakukan tindakan makar, monggo panjenengan bisa bersurat kepada kami akan fasilitasi kegiatan apapun yang panjenengan akan jalankan di gedung ini. Free, boten bayar. Jadi kata pentingnya boten bayar. Gratis. Karena biasanya kalau kita ini dengar kata gratis pasti senang. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Saya juga terkaget-kaget ternyata Mas Ri ini menjadi ketua serikat pers. Jadi Mas Rianto ini kalau dikumpulkan menjadi ketua pers, ketua projo, ketua yang lain-lain. Jadi kalau dalam dunia bisnis ada konglomerat usaha, kalau Mas Ri ini konglomerat organisasi. Saya tidak berpanjang-panjang karena kalau terlalu berpanjang-panjang acara yang sedianya dijalankan atau dilaksanakan terkait dengan video aplikasi master dan mobile ini akan menjadi berlarut-larut. Di akhir kata saya ucapkan selamat beraktivitas. Mugi-mugi kegiatan yang diinisiasi oleh Mas Rianto ini mendapatkan berkah manfaat untuk panjenengan semua. Merdeka! Kalau 3 kali di tetangga sebelah. Terima kasih tadi sambutan dari Bapak Agus Winarno selaku komite dan tuan rumah di gedung ini. Acara selanjutnya acara inti yang pertama nanti akan dipandu oleh Bapak
Trianto Mas tentang teknik pengambilan gambar dan review. Monggo peserta kita siapkan Android-nya masing-masing untuk mengikuti pelatihan yang pertama. Terima kasih kepada Mbak Ana dan waktu saya. Kepada teman-teman, ini santai aja ya untuk pelatihan ini karena mengingat kita adalah seorang wartawan. Wartawannya akan gawe apa tegang-tegang wah males. Gawe santai baik, sersan, serius tapi santai. Selamat datang Pak Mugi senior. Dari siapa itu Pak Yudi Wong. Pak Yudi Wong mana ya? Oh, oke. Ini saya akan menjelaskan dulu awal ya, bahwa saya punya impian untuk menginginkan sebuah teknik dari video ini dengan gagasan bahwa sekarang ini saya berdasarkan riset penelitian saya, walaupun saya tidak meneliti dengan biaya, tetapi saya kan seorang NGO ya, artinya LSM. Saya juga seorang wartawan, saya juga seorang konsultan hukum, saya juga seorang yang mempunyai di bidang bergerak di bidang jasa konstruksi, saya juga di bidang perpatungan, bahkan saya juga punya padepokan yang mempunyai gagasan seni dan budaya. Dan itu saya lihat semua orang tiap melek moto bahasane iku lek didelok saya kira tulisan, nah dulu tulisan, nah dulu mendengar, sekarang lek didelok apa yang dilihat. Ketika bangun tidur itu ngopene bojone nang dhewe tak kaget. Tapi HP ku nang dhewe bingung. Lah sekarang maka saya inginkan Anda sekalian untuk melihat jelas bahwa dunia itu sudah melakukan yang namanya migrasi. Yang tadinya media cetak, media online berubah menjadi yaitu yang tadinya video, artinya yang sesuatu tertulis berubah migrasi kepada dunia yang sifatnya itu video atau bahasa karena kita orang pers, beda dengan medsos. Beda loh. Kita ini adalah dilindungi dengan undang-undang pers. Jadi Anda bicara ketika tidak melakukan namanya melukai integritas seseorang, Anda dilindungi dengan undang-undang. Bahkan Anda tidak hanya dilindungi, tetapi Anda mempunyai hak ketika seseorang Anda melakukan interview, dia menolak, dia menghalang, dia kena juga delik pidana karena ini adalah undang-undang pers. Orang lain foto salah, ya, tapi seorang pers itu memfoto tidak dikenai salah karena ada undang-undang. Beda dengan medsos ya, kalau medsos itu bebas pandang, tapi tidak bagus, siapapun yang bicara, tapi kalau tidak melanggar undang-undang ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita dilindungi, memang ngomong. Tapi sekarang harus tahu tentang perubahan muara, perubahan orang. Maka sekarang ini mindsetnya adalah di dunia video. Orang melihat, saya pun untuk saya sendiri setiap lihat HP itu jangan terus seandainya yang tertulis saya hanya lihat judul, bener nggak kan? Lihat judulnya apa toh? Pak Ganjar Pranowo ke Magelang itu toh, tapi nggak mungkin dibaca. Kalau dunia jurnalis online atau cetak atau yang dilihat itu hanya link. Power link-nya itu, link itu apa? Beda dengan tulisan artikel ya, kita sebagai seorang mahasiswa ya, artikel dari tesis, itu kan dari yang pendahuluan, dari awal pernah buat. Tapi kalau link itu, power link yang buat, itu ada paragraf utama itulah yang paling pokok. Dan beda tulisan yang sifatnya jurnalistik dengan nanti yang diupai oleh Google. Google itu lucu, kalau kita biasa nulis itu nanti mabis apa? Umpamanya Bapak Agus Minarno selaku tuan rumah menyambut kedatangan wartawan di tempat gedung Monop jam berapa bla bla bla, itu 5 hari saja. Tujuannya untuk memberikan motivasi kepada rekan-rekan pada wartawan. Tetapi Google tidak gitu. Ternyata sama di CEO, Google pinter. Bahkan kita bisa di topik, tidak gitu. Pak Agus itu bicara apa ya? Itu malah Anda tanya, good, it's very good gitu. Kan lucu Google. Loh, ini kan tidak standar dan lagi Google tidak mengikuti standar jurnalistik, dia mengikuti arema pasar, trending pasar. Google pinter. Tetapi bangsa Indonesia ya pinter. Google selalu membangun itu oke. Sekarang Google dengan pajak kita mana sudah iklan untuk emisi 1 juta, saya ingin untuk emisi 10.000. Bayangkan. Maka kita harus migrasi. Bagaimana dengan tulisan kita, video kita baik, ketika nanti itu kita bisa di-endorse oleh pihak ketiga. Oh ternyata umpamanya apa ya medianya Pak Agus tadi dan TikTok itu pertama halaman 10 terus media atau pengusaha dari luar. Saya lihat ini tulisannya kok bagus. Pak iklan ke situ. Kerjasama setahun. Nah makanya nanti ini dengan adanya pilpres kampanye ya, media-media bagaimana bisa mengendorse itu orang-orang yang punya gagasan untuk menang pemilihan umum itu Anda kunjungi. Itu prolognya ya. Ini sekarang ke materi. Masih baru coba materinya dibuka. Kalau medianya benar, medianya independen, medianya medianya juga tegas, integritas. Ya. Jadi tugas seorang video jurnalis itu ada apa? Anda
kalau dulu seorang produser itu kan produser yang mengolah sebuah film, mengolah sebuah apa? Itu adalah jadi seorang produser itu ada direkturnya, ada sutradaranya, ada kameramennya, ada apa? Elektriknya, perkabelan, bahkan ada suatu yaitu entertainer yang untuk make up, semua biaya dari. Sekarang jadi seorang produser Anda sendiri, Pak Togok ini bisa jadi seorang produser dengan modalnya apa? HP. Karena apa? Lucu, Pak Togok, karena terus sekarang. Contoh di saya ya. Ini kan contoh saja. Open kamera, namanya kan ini. Ini wajah saya kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang Muhammad, reporter kantor Mas Doni melaporkan bahwa hari ini tanggal sekian dan sekian ada acara dan saya melihat ini Pak Togok ya, kita zoom bisa. Nah, terus kalau Pak nyampaikan ini sudah tutup, ini langsung kita bisa langsung enggak maksudnya. Dan ini kamera saya ini beda dengan yang anda pakai ya. Nggak bisa kalau ini rada apa? Bukan mahal, tapi saya yang pakai ada teknologinya. Contohnya gini. Saya melihat ini. Saya ada. Ini tidak mahal, tapi saya yang pakai ada teknologinya. Anda yang punya HP yang seperti ini jarang. Nah inilah kelebihan seorang Mbak Tawa. Ini kalau mau ngecek yang sifatnya untuk jasa konstruksi bisa ini barangnya jelek, kualitasnya jelek, batunya jelek, langsung kelihatan sini. Dan saya bisa laporkan. Bahkan saya bisa langsung kirim ke siapa. Makanya saya kenal Pak Agus, direkturnya. Pak Agus itu anak buah, sebenarnya kerjanya jelek. Langsung, ini ada bukti. Itu ya. Itu satu. Yang kedua, bahwa tidak hanya jadi seorang produser, tapi juga menjadi seorang kameramen. Nah, ini tadi, kameramen. Yang keempat, editor. Ini kerjaan wong siji diborong dewe, yang produser ku naik itu dipakai dewe kayak YouTube, yo reporter lapor ke, yo mutoni dewe, nanti editing dewe. Lah tapi yang paling jelek itu, yang paling sulit itu males editing. Nah, gambar itu iso wae ya. Nah, tapi sing paling angel apa? Editing. Pak, aku mbak ajari editing. Saya belajar kinemaster itu 5 tahun enggak rampung-rampung, enggak selesai. Sampai saya marah. Bang, aku mbak kali Bapak jadi orang sok, memang bakat saya bukan di situ. Nah, makanya saya ini tidak punya bakat di situ. Saya mengendal teman-teman IT yang bisa master, yang bisa editing. Saya menggandeng dengan teman-teman kameramen jurnalistik dari FCT itu yang punya skill yang bagus. Next. Jadi sudah tahu ya kata kuncinya. Ini saya tidak ingin mengajarkan Anda tentang apa video jurnal yang pakai kamera profesional ya. Karena kalau kamera profesional itu jelas mahal. Harganya aja sekarang kalau kamera profesional 30 juta. Yo kita ngerti kamera, terus kita melakukan studio, terus kita pakai teleskop. Lah apa bagus saja kalau berpikir dari sebuah itu kapan bagiannya modal itu enggak. Kalau ini modal ini saja harganya berapa? Umpamanya kita punya modal sekarang 2 juta kan bisa beli HP. Tapi jangan yang baru, second aja sudah nanti bisa bagus, bisa untuk menghasilkan. Kalau bisa kita berpikir prinsip ekonomi. Saya beli HP 2,5 juta, bagaimana saya bisa menghasilkan 100 juta gitu? Prinsip ekonomi kan gitu. Lah aku sangat 2,5 juta bisa menghasilkan bagaimana 100 juta gitu. Selanjutnya terangkan, itu adalah bagaimana teknik pengambilan gambar melalui smartphone atau HP. Satu adalah format video, minimal resolusi dengan video full HD ratio 16:9. Ini yang paling bagus. Maka kalau kita open kamera, itu langsung ke kita yang ini pengaturan di setting ya. Nah setelah itu baru posisi handphone jangan sampai yang seperti ini, tapi harus yang landscape. Itu cara pegangnya yang bagus begini, yang tidak bisa. Tetapi ada yang sifatnya begini. Ini juga kuat, tapi lentur. Ini tidak goyah. Kalau bisa ada yang pakai is stabilizer, di sini ada. Jadi, tapi kalau mau zoom, modelnya gini, jangan pakai zoom zoom digital tangan. Ini bahaya karena goyah. Maka kalau mau nge-zoom itu modelnya, yaitu artinya apa katakan front dan back, artinya begini. Maju aja jawabannya gini. Walaupun bisa nge-zoom, tapi itu jelek. Nah, ini tangan, ini megangnya tangannya gini. Posisi ini dengan ini mundur, tapi ini kayak main karate, udah kayak gini, orang ini udah kan itu bukan gini, tapi udah itu posisi. Nah, sama, dan ini dengan kamera juga itu pasang udah, begitu bisa gerak. Nah ini enggak. Jadi ini mengambil zoom, ini enggak faedah yang cantik ya. Betul gini. Wah ini kan, ini zoomnya itu apa didekatkan. Jangan malu. Nah terus begitu itu namanya pergerakan 5 detik. Umpamanya 1 detik. Sudah selesai. Baru ini dijeda, di pause. Baru kita mengubah posisi mau kemana. Nah, pergerakan tangan itu beda. Istilah pengambilan video itu ada namanya
yaitu panning dan namanya slide. Kalau panning itu badannya bergerak, makanya dari posisi tidak sampai sini ya, panning. Ini pen. Nah ini posisinya bergerak badannya pelan. Ini namanya pen right. Masuk. Ini namanya pen right. Jeda begini, gitu. Baru jeda. Nanti apa? Tujuannya jeda itu apa? Untuk mempermudah seorang editor. Ini. Tapi beda yang sifatnya slide. Tak tadi ya, pen sama badan. Tapi kalau sekarang, kalau yang namanya slide itu hanya tangannya saja. Namanya dia. Ini tangannya saja. Ini posisi tangan nggak begini. Tak jangan bergerak. Itu ya. Ini. Ya, ini namanya. Ya. Namanya kalau yang apa? Yang pen itu yang badannya gerak. Tapi kalau yang slide itu yang tangannya saja. Nah kalau mau maju, maju. Nah memang kalau mau baik itu. Terus yang kedua, ini pergerakan kamera, namanya kamera moving, gitu ya. Kamera dalam posisi diam itu artinya posisi still. Still ini berarti posisi tidak juga. Ambil. Kalau zoom itu dalam bahasa pengambilan gambar namanya ini apa? Fokus. Kalau apa? Master itu namanya jumper. Jadi kalau umpamanya contoh, ketika seseorang mau mengambil posisi gambar yang nanti dibutuhkan sebagai seorang editor tentang persoalan yang hubungannya dengan pelatihan video aplikasi dengan termasuk mobil jurnalis. Artinya mobil jurnalis itu ini, artinya mobil. Kalau video jurnalistik itu kamera profesional untuk mobil ini ya, mobil jurnalistik. Dan itu contohnya posisi still ketika kita sudah diam. Ini adalah still. Dan nanti ketika kita posisi kalau naik atas ke kiri mobilnya, ke atas ke bawah itu namanya tilt up dan tilt down. Tilt up itu dari bawah ke atas, tilt down dari atas ke bawah. Dan caranya apa? Umpamanya mengambil itu posisi kaki kakinya Pak Yusuf. Nah, tapi itu posisi masternya, master. Tapi nanti ketika fokus masuk ke area kaki aja, itu fokus. Dan nanti ambil yang namanya nanti berikutnya adalah yang namanya angle. Kita bicara tentang angle. Angle itu apa? Sudut pandang. Angle itu ada yang terus saya. Nah ini, tilt up, tilt down itu berbeda dari atas dan dari bawah. Kalau tracking itu ada swing, maka swing itu pergerakan. Jadi ininya jalan bergerak. Dan kalau panning saya terangkan nanti. Lanjut. Nah ini sekarang motivasi gambar. Kalau top angle itu sama dengan teknik pengambilan gambar melalui bird eye view. Posisi kamera lebih tinggi daripada objek yang diambil. Artinya apa? Posisi top angle itu artinya kalau kita namanya di gunung. Nah lihatnya posisinya. Gitu. Tapi bisa tidak seperti itu. Dan saya katakan pada Pak Yusuf tadi dari posisi atas ngambil kaki dan nanti hasilnya seperti apa? Kita kasih contoh satu ya. Contoh, Mbak Raga, ini kan itu ngambil posisi dari atas ke bawah. Namanya apa? Apa top angle dari atas ke bawah. Tapi dari sisi ketinggian dari sini ambil posisinya seperti ini, tidak turun, tapi posisinya dari atas. Kalau tiap tilt down kan gini, tapi kalau tiap hanya posisinya biasa, tapi dari atas, sudut pandang. Jadi angle itu sudut pandang. Next. Oh ini saya tangan juga ini. Jadi kalau top angle ini dari atas, di posisi kepala, tapi di sebuah lautan di gunung gitu. Terus kalau dari angle itu sepertiganya. Kalau ini dua pertiganya, ini dua pertigaan, ini paling bawah 0. Jadi posisi ambilnya kaki langsung lurus, posisi horizontal. Next. Nah ini sudah, berarti sederhana ya mengambilnya. Tetapi sekarang ini mulai dipadukan. Contoh, ini ada peristiwa peristiwa persoalan berita atau kegiatan atau program dengan video aplikasi program pelatihan dasar dari SPRI. Tempatnya di mana? Nah itu bisa mengambil namanya master dulu. Caranya mengambil master itu bisa lewat drone, tapi juga bisa lewat HP. Tapi Anda ambil dari luar. Dari luar, itu mono itu diambil dulu secara semua judul. Nah setelah judul kita ambil yang namanya itu ruangannya. Setelah itu baru mengambil yang namanya plus, medium plus, mengambil extreme plus. Extreme plus maksud muka ini hanya separuhnya, biar makanya intinya itu namanya extreme. Ambil langsung nanti plus up, muka sampai ada medium. Nah itu diambil ya, kalau sampai ke semua. Terus ambil peristiwa, kalau umpamanya dari sudut pojok sana mau mengambil peristiwa bisa dari sana, pojok sebelah kanan, kiri, dan nanti akhirnya dipadukan semua dari gerakan general sampai ke fokus itu, sampai ke zoom, sampai siapa yang bicara itu digabungkan nanti tugasnya Pak Taufik. Artinya dari video-video yang ada itu nanti dipadukan oleh seorang
editor seorang jurnalis atau reporter atau penulis muda reporter nulis ini nanti yang disesuaikan umpamanya nanti Bapak Agus berbicara melakukan yang namanya Bapak Budomono ini adalah hasil hibah itu nanti ketika narasinya berkata seperti itu ini videonya mengzoom digabungkan jangan sampai ketika Pak Agus itu bicara seperti itu ya dilihat general atau videonya nggak bisa jadi disesuaikan dia dan nanti editor untuk menulis dan nanti tugasnya seorang editor itu yang bisa saya sampaikan karena mengingat waktu mungkin kalau ada pertanyaan nanti atau sekarang nanti aja ya jadi intinya untuk menjadi seorang yang melakukan yang namanya video jurnalistik itu dia juga sebagai seorang produser, sebagai seorang reporter dan juga seorang editor dan juga sebagai seorang kameramen gitu. Jadi kalau ini sudah saya sampaikan, selesai nanti ada pertanyaan berikutnya ya. Jadi nanti saya sebutkan ini jam 10:30. Sampai istirahat atau? Hah? Sampai jam 2. Ini habis ini Pak Sarman. Pak. Mas Taufik atau Pak Sarman? Pak Sarman dulu ya. Dari Pak Sarman. Jadi ini saya tutup ya. Nanti kalau semuanya ada pertanyaan nanti kan ada contohnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemateri yang pertama oleh Bapak Srianto Ahmad. Yang kedua Materi oleh Bapak Muhammad Sarman tentang edit video. Monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya saya minta maaf barangkali belum ada yang kenal saya. Nama saya Muhammad Sarman dari Boyolali. Ini dulu pada teman-teman sesuai materi yang akan saya bawakan bahwa selama saya belajar editing itu saya pakai KineMaster. Nah ini saya tanya dulu teman-teman ini sudah punya aplikasi ini belum? Belum ya? Aplikasi yang saya punya ini sudah kami rubah watermarknya hilang. Jadi nanti kalau teman-teman saya ini sedang di download, nanti dibagikan kepada semua teman-teman. Nanti biar teman-teman untuk membuat video itu mudah. Di situ tutorialnya itu bisa belajar lewat YouTube. Komplit di situ. Nah aplikasi saya ini menangnya itu watermarknya hilang, nggak ada. Dan itu selama ini Google tidak bisa mendeteksi, artinya aman. Terus masalah apa ya? Kreasi ini tergantung teman-teman sendiri berdasarkan tutorialnya. Karena materi saya ini tidak bisa ditampilkan di sini. Dan nanti kita praktek langsung saja salah satu nanti biar apa ya? Biar bisa ditularkan ke teman-teman. Ini aplikasi ini resmi, kita tidak masuk apa. Yang jelas sudah kami download dan tidak ada watermarknya. Ini kelebihannya. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Srianto tadi itu adalah prosesnya seorang editing yang mau membuat video. Jadi dasarnya ya dari video-video yang dikumpulkan oleh teman-teman. Nah, di situ luas sekali. Kalau narasinya bicara tentang apa yang Pak Srianto tadi itu menyampaikan seorang bupati baru mengadakan pengecekan lokasi. Ini gambarnya kok tidak sesuai ya, itu ya jadi saya salah. Makanya harus disesuaikan terus. Nah, ini Mas Bang mana? Tak beri contoh. Ini Mas. HP saya. Monggo salah satu saja maju. Saya kasih contoh, nanti semua teman-teman akan dikirimi nanti bisa Mas? Nggak bisa dikirim nanti. Nah ini modelnya seperti ini. Seperti ini. Monggo salah satu maju nanti biar bisa. Monggo. Nah ini ya. Ini watermarknya dari nanti kita ini kita lihat ini. Nah, terus ini dari awal ya. Nah, ini dari awal. Terus kita pajak ini. Nah, terus kita milih gambar ini malah ada Mbak Farida. Nah, kita klik lagi. Nah, masuk di sini Pak. Ini bisa kita tarik sini. Nah, terus nah misalkan kita potong, kita pilih ini gambar gunting. Nah, misalkan potong gini, klik. Nah, potong. Nah, misalkan ini dihapus, ini hilang. Ini loh. Nah, ini kalau sampai download di aplikasi Play Store itu pasti watermarknya ada. Nah ini pakai punya saya sudah nggak ada.
Jadi ini mau buat kreasi apa saja bisa. Nah, kayak begitu kita tinggalan apa ya? Cari di aplikasi. Kalau di gambar kan masuk di sini lagi. Udah masuk di sini. Ini memang susah ya sih mau menerangnya gimana ya. Tapi kalau saku ini tiknya masukin ke saku. Nah, tapi kalau teman-teman sudah download aplikasi saya, otomatis bisa dengan sendirinya di rumah. Ini master. Tetapi kalau linknya apa? Ini atau ya ini itu. Tapi kok ketemunya kayak gini ya Pak? Lah iya makanya. Tuh. Nah, kan lain. Makanya nanti tak kasih yang aplikasi saya. Oh gitu. Ya. Dan nanti mau kreasi apa saja bisa. Iya, ini kan harus di-download, nanti bisa dikirim. Nah, nanti kita share di grup ya. Biar apa ya, waktunya tidak terhambat. Ini saya mundur biar Pak Topik menerangkan yang acaranya Pak Topik. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu Pak Arman ya ini ya. Ya, gini ya. Ya, saya akan salah satu contoh punya saya. Jadi gini, istilahnya untuk berita atau TV channel atau berita dalam bentuk YouTube. Jadi YouTube yang saya buat itu semacam saya melihat suatu kegiatan. Nah, dalam berita itu saya ambilkan pribadi saya, akun saya pribadi. Channel saya pribadi, walaupun ada beberapa di media yang saya bikin ya, cuma saya membuat yang simpel aja ya. Kalau Pak Salman nanti pakainya di master, monggo rekan-rekan yang lain kalau mau pakai di master itu teknisnya ya. Karena teman-teman juga memakainya semakin master juga. Saya sendiri terus terang aja jujur, saya pakainya Yuka. Tapi kalau dengan semakin master, saya juga akan mencoba memakai juga. Cuma memang yang master lebih lengkap. Kalau saya pakai Yuka, intinya sama, fungsinya sama. Lebih praktis, tapi monggo. Cuma dalam pelatihan dasar ini mengacunya pada game master. Tapi biar nanti di-download sambil menunggu dari Pak Salman, saya ambilkan contoh saja dengan saya. Jadi kalau saya membuat berita video dalam bentuk YouTube ya, atau istilahnya TV channel, itu biasanya saya membuat juga satu berupa berita online. Jadi kalau saya putar itu, saya buat online-nya, sambil saya setting beberapa video 1 menit setengah, 2 menit, sambutan, dan seterusnya. Nah, setelah itu, saya membuatnya berita online dulu. Setelah online jadi, baru berita saya online itu saya jadikan narasi untuk video berita. Artinya ini ya, semacam video ini ya, jurnalistik dengan media analog. Ya, contohnya masih baru Mas. Ya, nanti saya hanya simpel saja memberikan contoh. Cuma nanti teman-teman prakteknya dalam membuat dalam bentuk YouTube atau ini bisa ya melalui program video yang diedit. Itu prakteknya masing-masing teman-teman itu kan masing-masing mempunyai teknik masing-masing. Ya, saya hanya memberikan contoh yang salah satu saja yang punya saya sudah jadi. Barangkali ada kekurangannya aja, artinya tidak sesempurna apa yang ada. Masih baru terus yang gimana? Oh ya, disambungkan ke sound ya. Salah satu berita kemarin saya sama Pak Yudi Wong ya, Pak Yudi. Kebetulan waktu pemilihan Putri Jateng Pak, yang Jamila Adelina sebagai juara itu ya. Saya membuat online-nya dulu karena online bisa. Saya liputan jam berapa sama Pak Yudi sebelum pukul 00 kita sampaikan. Itu online-nya. Online diusahakan untuk berita online kalau bisa jangan lebih dari pukul 00. Ya sebenarnya tidak apa, cuma sebaiknya. Terus baru untuk YouTube-nya, karena saya sudah terlalu malam, akhirnya saya buat besoknya. Tidak masalah, itu tidak ada waktu kadaluarsa untuk berita yang dalam bentuk YouTube. Mas Iqbal sudah nyambung? Tayangkan dulu ke layar. Belum ya.
Kan mungkin saya menuju sekarang belum boleh ke apa namanya ke proyek. Tapi nanti setelah kita membuat grup apa peserta ini, nanti punya saya ke peserta ya, antara berita online-nya sama YouTube-nya kita. Kemudian apa namanya untuk narasinya dari online digunakan untuk berita itu. Nah, ini. Sambil tunggu ya, ini ada yang pernah tanya nih, Pak, ini kok dinobatkan sebagai Putri Jawa Tengah, kok tidak ada tahunnya, Pak ya? Bagi yang menulis Jawa Tengah tahun 2023 kan nggak ada tulisan tahunnya. Sebetulnya kalau dalam jurnalistik 2023 itu sudah menunjukkan tahun, ya itu satu. Jadi semacam kadang saya juga lupa tambahin, kadang saya lupa, tapi ini sudah apa namanya sudah ada. Kemudian contoh timnas Indonesia U23 mengalahkan timnas Thailand dengan skor 3-1 pada Piala AFF U23 garis apa? Spasi 23. Pak, kayaknya nggak enak U23 spasi 23 kok nggak pakai tahun 23. Karena 23 itu sudah menunjukkan tahun itu salah satunya itu. Nah, terus ada boleh ada yang tahun 2003 straight, ada yang 25 straight 6. Tadi keliru ya, iya keliru. Oh yang ini ya, kalau ini betul. Yang tadi malam itu kan bulan 8. Ada yang begitu, apa kok nggak pakai tahun? Karena di dalam media masing-masing ada yang sudah membuat webnya itu ada di dalamnya, sehingga kalau seperti itu oh tahu 2023. Tapi ada juga yang menulis lengkap. Nah di sini tidak ada masalah. Ya, belum mas sudah. Oke, kalau sudah lihat untuk yang online ya, kita online. Pemilihan Putri Jawa Tengah ke 18. Ada yang pakai angka 18, ada yang pakai apa namanya Romani, Monggo, Selera. Terus tingkat provinsi Jawa Tengah ada juga yang dibalik yayasan agak dan sebagainya ya. Nah, sudah tidak sampai sini. Ini hanya teknis yang sudah di spell apa namanya YouTube-nya mas. Setelah ini untuk pribadi saja kan, ya bukan main. Ya. Tingkat provinsi Jawa Tengah tahun 2023 yang diselenggarakan di Yayasan Asosiasi Indonesia Kota Semarang berlangsung di Mahakam lantai 11 Hotel Aris Semarang minggu lalu tanggal 25 Juni tahun. Nah, tapi sampai sini maksudnya. Nah ini digunakan untuk narasi. Nah untuk videonya bebas, artinya dengan mau mengeditnya, memasukkannya itu selera saat meliput itu ya, motong-motongnya itu tidak seperti saya ya. Ini hanya versi saya, tapi untuk mungkin untuk Pak Hadi beda lagi. Intinya supaya nanti sampai ini selesai. Jadi satu, sampai sini jelas ya. Lanjut mas. 2023 berlangsung selesai. Dalam pemilihan Putri Jawa Tengah, Jamila Adelia kelas 5, Sekolah Dasar Mentari Interkultural Bintaro Jakarta berhasil meraih juara umum kategori anak-anak dan dinobatkan sebagai juara umum Putri Jawa Tengah tahun 2023 setelah Ketua Dewan Juri Anggono membacakan nama pemenangnya. Pada tanggal ya. Ini dalam penulisan online, tapi kalau pas prakteknya ke video bisa ditambahi. Dari salah untuk pagelaran budaya Indonesia. Jamila Adelia kelahiran Semarang tanggal 20 Maret tahun 2012 merupakan anak semata wayang Ibu Rati Budi Ramadhani yang tinggal di Jalan Gedung Batu Tengah 5 nomor 85 Semarang. Sementara itu, peserta dengan nomor undi 8 atas nama Jamila Adelia memperkenalkan diri sambil menyampaikan pantun di depan para hadirin. Hai Indonesia, pergilah Anda ke Jawa Tengah. Jangan lupa memberi hati. Tidak usah ragu dan berjaga, karena hidupnya sangat menjiwai.
sebetulnya ini tuh beritanya saya bikin juga. Karena orang tuanya yang satunya fokus untuk anaknya difokuskan untuk ditonjolkan. Berarti saya membuatnya ini khusus ke putranya. Tetapi ada satu nanti saya kirim ke panjenengan biar dulu karena yang satunya secara umum. Jadi ada sambutan dari Gubernur Jawa Tengah yang diwakili dari Disporapa, kemudian panitia ketua panitia serta sambutan dari yang lainnya. Itu ada artinya satu saja dua. Kemudian ini salah satunya aja kita fokuskan ke salah satunya. Kebetulan Jamila Adelia yang tingkat anak itu juara satu, kemudian mendapatkan apa? Ini mendapatkan untuk datang ke dunia dalam rangka ini apa? Soal benih untuk melakukan yang ke-77. Ada yang mau ditanyakan betul nih? Sebenarnya nggak sulit, Pak. Ada yang mau tanyakan nggak? Mungkin peserta? Mas Ayis? Ada yang tanya? Mungkin yang lainnya? Saya yakin ya. Ya. Pada saat bikin video sama teks voice-nya itu tadi, kita sebaiknya bikinnya teksnya dulu atau videonya dulu? Kalau saya tagnya dulu, Pak. Tagnya dulu, Ya. video ya. Karena apa? Narasi yang kita buat dari awal itu narasi juga itu jujur ya ada dua. Dalam narasi kalau Pak Hadi saya selalu dia membacakannya suaranya langsung. Tapi ada yang kita memakai aplikasi suara cowok atau cewek. Cuma begini kalau pakai aplikasi biasanya kan berita itu setelah kita ketik kita pindahkan ke aplikasi P2 itu suara itu di setel. Nah, titik komanya jangan lupa karena diaplikasikan pakai aplikasi itu berlangganan. Titik komanya gitu misalnya pemilihan Bupati Jawa Tengah itu 18 3 provinsi Jawa Tengah itu 23 hanya kalau di tulisan koma dia dibilang biasa dari tulisan kita Semarang dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita nggak kasih koma nanti nggak ada bacanya karena pakai aplikasi itu yang pertama itu. Terus kalau kita buat narasinya itu kira-kira sampai berapa titik kemudian ada sambutannya ditambahkan misalnya jumlahnya 1,50 detik itu kita sekarang 1,50 detik baru kita menata apa openingnya. Kalau opening ya kita hitung jadi gimana dari awal mas awal opening awal opening misalnya 10 detik dari awal 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 ini dibentukkan ini pakai kusuk-kusuk dari awal. Ya, itu kan biasanya jangan itu ya. Setelah selesai baru masuk program video. Nah kalau saya baru kayak misalnya Widi Kinsus itu ya, Mas Buki ya, tempelkan sini kemudian baru apa namanya video kita edit total kan agak saja misalnya. Kemudian suara dimasukkan plug, kok suaranya habis videonya pasti panjang, nggak potong. Nah baru nanti dikasih ilustrasi pada saat sambutan ilustrasinya sudah satu bait baru yang diwawancarai ngomong langsung baru narasi tidak kita keluarkan tapi langsung saya Pak Budi wawancara baru apa yang saya wawancari Pak Budinya baru berkata. Setelah itu momennya mau apa saya kalau disampaikan setelah selesai mungkin ada penampilan atau dinamika. Nah itu teknis editnya masing-masing peserta yang nantinya yang belum bisa kalau banyak pemain semua ya banyak yang bisa yang luar biasa. Karena nanti ada pakai Kemaster ya Pak Salman nanti akan menjelaskan lebih lanjut kalau mau pakai Kemaster bagaimana. Cuma ini contoh saya. Nah prakteknya yang sudah biasa tidak pakai Kemaster ya ngobrol. Bagi yang belum mungkin kan pakai Kemaster aplikasinya ya nanti seperti itu. Ada pertanyaan lagi Mas Anta? Ya. Ya gimana? Gimana? Tulisannya suara. Tulisan yang mana? Tulisan itu masukkan suara. Gini. Ini sebagai narasi masuk itu narasi ya. Ini untuk narasi kan? Kalau sudah jadi yang mau dihidangkan suara berapa sampai berapa paragraf? Misalnya jawab tangannya satu paragraf. Setelah di copy paste jadi masukkan ke aplikasi PS2 yang bentuk hijau. PS2 itu ada buka. Di situ nanti dimasukkan di setel dulu. Tanda bahasanya benar dan enggak. Kalau begitu ada titik, harusnya koma, titik dia berarti mana? Karena memakai suara aplikasi. Nah itu ya. Terus apa namanya? Misalnya Dr. Andrea Yuri Prata misalnya. Kalau kamu tuliskan di sini DNA titik Yuri Prata misalnya itu ya. Tapi kalau di aplikasi PS2 tidak bisa mas. Dibaca dera. Makanya ditulis Dr. Andrea.
doktorat. Jadi dia membacanya gini. Makanya sebelum nanti dimasukkan menjadi ke aplikasi suara dan suara, maka kita didengarkan dulu kekurangannya apa. Tapi juga yang aplikasi yang membaca itu enak, titik komanya. Ya, misalnya NPD, misalnya Iqbal, Raisnawan, SPD, NPD dia membacanya empet. Ayo ya, NPD ya, dalam tulisan untuk suara ya. Kita membaca. Kalau disatukan gelarnya itu seperti itu. Itu Mas Sandu, Mas Sandu ya, Mas Sandu. Pakainya PS ya. Dibaca di sudah dulu tahu, sudah kalau sudah pas titik kemana, baru nanti ada bacanya apa? Saya expose ya. Baru kali nyimpennya di aplikasi di apa tuh di video apa di audio. Oh di sini dikasih tanda. Ya kalau dia masuk nanti Pak Salman yang akan menjelaskan. Ada lagi mungkin yang lainnya? Yang lainnya mungkin ada yang bertanyakan? Kalau ada, tanya mungkin. Itu ya. Jadi kalau ini contoh, tapi kalau kalian membuat video di luar ini ya betul, bebas saja. Ini sifatnya YouTube berita bentuk yang istilahnya kayak yang lain. Contoh ini, sekarang untuk media besar Kompas TV sekarang itu kalau diputar ke Semarang dia nggak bantu dia di menit ya, potong ini, dia nggak langsung kirim ke Jakarta sesuai. Sekarang Kompas TV diputar, tapi nanti jadinya cuma di atasnya resmi Kompas TV. Resmi, berarti artinya ikut Kompas. Dan kalau ini kan saya pribadi ya, jadi makanya saya tidak ada yang membuka sering. Tapi kalau lihat misalnya siapa? Medianya Pak Salman, gerbang interview TV. Saya punya akunnya pakai akun medianya. Berarti dia produk jurnalistik, ya. Berarti berkaitan dengan undang-undang pers nomor 49. Tapi kalau pribadi seperti ini, apabila melanggar terjadi kesalahan, kenaikan dana IT membedakannya di situ. Ya, di Kompas TV akunnya Kompas. Nah, sekarang kalau liputan dia kirim ke Jakarta, itu ditanyakan lagi pertama. Aku sering ketemu Mas Senol kalau liputan, ketemu Mas Senol sama Mas Andri. Kalau Metro TV, bukan soal Metro ya, soal Metro TV itu masih langsung, tapi itu yang Kompas yang Semarang masih sekarang sudah menggunakan sistem seperti ini. Ini, tapi dia ke Jakarta, tidak ke Jakarta. Tapi di luar Kompas TV, akunnya akun Kompas, dia menggunakan berdasarkan undang-undang pers. Tapi kalau pribadi bermasalah liputannya, maka dia ini bukan undang-undang pers, tapi undang-undang IT. Nanti itu Pak tadi gitu ya kayak gini. Ya, ada yang ditanyakan, yang lainnya mungkin Pak. Yang lainnya mungkin Mas Farja, Bapak, Mas jadi memang pada saat prakteknya memang harus berdua, harus untuk membuatnya yang berbisa itu memang harus serius. Mungkin membutuhkan waktu 1-2 hari. Yang di sini kan yang bisa membuat selain kita banyak ada Pak Adi, ada Pak Tuki, ada Pak Mudiono. Bagi yang dekat bisa saling belajar di luar waktu hari ini. Karena kalau untuk menjaga atau berdasarkan dari waktunya jelas nggak nyanda, karena butuh proses. Nanti pas itu tadi di warung makan. Makanya di sini menggunakan mobil jurnalistik itu artinya kita bisa membuat berita atau mengedit YouTube dimanapun berada. Gue ambil saya tidak pakai kamera. Saya membuat ini tidak pakai yang namanya kamera canggih ya. Saya hanya pakai HP saja. Karena tidak pakai tidak menggunakan cagak ya. Maka lihat tripod. Ya kita itu tripod lihat. Makanya tadi Pak Adri sudah menjelaskan cara megangnya ya. Kalau yang nggak boleh mungkin berat kuat. 1,5 menit. Pakai HP terus merubah resolusinya dari 7 berapa ya? Dari 1 itu 8 pol. Itu kalau setelah di komputer atau laptop ya hasilnya sudah lebih bagus juga. Kalau yang kita memang sederhana aja pakai HP aja. Di warung buat online-nya terus dibikin untuk narasi ke YouTube itu kurang 1 jam selesai. Kalau udah biasa. Cuma editingnya usah ini siap ini dipotong dibuat. Kemudian yang punya ada wawancara di ujarnya ya bahwa pelatihan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama teman-teman dari media ucapnya misalnya begitu betul Pak Siapa di ramai tadi kan bisa sering dimunculkan suara asal ya nanti beberapa contoh bisa kita bisa kita share dulu ya kalau video yang saya buat semuanya seperti ini kayak berita ya saya belum membuat video yang lucu atau video yang sifatnya santai saya berdasarkan pakai narasi semua karakter saja. Entah itu jangan sampai tingkat RT atau tingkat RW seperti itu. Ya, nah itu semua selera.
itu jangan berpatah terlalu semacam ini ya selera masing-masing peserta. Intinya bahwa Anda membuat suatu berita atau berita berbentuk menggunakan aplikasi dengan media Android itu cukup bisa berfungsi dan dapat dibuka secara maksimal walaupun tidak menggunakan alat yang lebih canggih. Tapi yang mobil di sini kita membuat satu kemarin pun pakai HP pun bisa, maksudnya itu ya. Tadi tidak satu tempat tok dokter ya. Nanti Pak ya masalah biasa. Ya, mungkin ada yang mau tanyakan lagi yang lainnya. Kita sambil tanya jawab, nanti kita bisa pelan-pelan yang belum jelas. Mas Aden mau tanyakan? Ya. Terus Mbak Albina? Ya. Terus yang belum ada tidak semua ini 55% sudah bisa. Yang lainnya barangkali. Cuma kebiasaan aja. Apakah mau pakai KeyMaster? Kalau di sini pakai KeyMaster karena Pak Salman biasa pakai KeyMaster, jadi pakainya gitu. Kalau KeyMaster memang lebih lengkap dibanding Yuka atau editor, tapi kebiasaan. Saya pakainya ini pakai Yuka atau editor video, tapi hasilnya sama. Cuma lebih gampang. Kalau KeyMaster lebih lengkap, variasi hurufnya mungkin lebih variasi. Bedanya di situ. Ya, untuk Pak Salman barangkali. Pak Salman ada lagi tambahan? Pak Rida mungkin mau ditanyakan? Pak Jion, udah terus apa lagi? Pak Bedek, ya, nanti. Nah, memang kalau sudah masuk ke prakteknya, memang tidak bisa secara bareng-bareng, memang harus person to person ya, atau satu orang Mas Bungki memberikan contoh, yang lainnya bertiga misalnya. Jadi kalau memang ini kan secara gambarannya, cara-caranya atau masing-masing itu mungkin Mas Bungki membuat dengan Pak Hadi berbeda. Itu satu. Kemudian saya berikan sampel ke Pak Hadi, pengalamannya Pak Hadi, pengalamannya bisa menjelaskan pengalaman dengan dalam hal untuk video itu dengan kalau dengan membacanya langsung. Enggak apa-apa. Jadi ya salah satu tadi yang biasa untuk mencari produk jurnalistiknya melalui ASN ini untuk. Selamat siang Bapak Ibu semua. Masih semangat siang ini? Ya, saya akan berbagi pengalaman. Sebelumnya terima kasih Pak Taufik sudah memberikan waktu kepada saya untuk sharing. Jadi saya nggak pakai KeyMaster, tapi saya pakainya InShot. Karena kan InShot itu bisa di-download nanti di Play Store juga. Tapi kalau sudah terbiasa yang lain ya monggo. Cuma saya pribadi pakainya InShot. Untuk Pak Taufik ini pakainya Yuka. Nah, terus Bang Untung senior wartawan yang belakang itu pakainya KeyMaster juga. Jadi beda-beda. Untuk pemberitaan sama dengan Bapak Taufik, tapi saya pakai suara sendiri. Sedangkan perbedaannya dengan Bapak Taufik, beliau memakai suara Google seperti itu. Jadi suara saya sendiri, saya modifikasi sendiri, pakai intonasi saya sendiri. Yang saya mampu seperti itu. Mungkin hanya itu dari diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
teman-teman sudah banyak yang menginstal. Nanti teman-teman ini tolong teman ke teman gitu. Atau Mbak ini juga punya cara tersendiri juga sama, hasilnya sama. Itu nanti bisa ditulak-tulak. Terus karena ini sudah bikin grup, nanti kita penjelasannya lewat Zoom grup. Nah nanti apa kita agendakan, waktunya senggang semua. Sepertinya begini ya, kalau sudah punya aplikasinya ini otomatis tinggal kreasi sendiri teman-teman. Kalau teman-teman ini sergap, sinau, terus ditambahi dengan buka YouTube tentang tutorial Minimaster, itu sama. Cuma kelebihannya di kita ini bahwa aplikasinya ini langsungnya sudah hilang. Coba aja teman-teman dekat sini, Pak Sarman. Maju. Pak Sarman dan nanti memberikan arahan apa? Caranya apa? Urutan. Satu contoh saja ya. Maju. Atau Pak Sarman nanti yang maju kan? Ini gini. Misal, nah ini, pakai. Nah, kita baca. Nah, ini bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan. Tangan kita yang main. Nah, misalnya sudah begini ya, terus ingin bikin tulisan di sini. Nah, ini kita kembali dulu. Ini lah. Terus, nah ini. Nah, ini kita di sini. Nah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kita panjangkan. Nah, ini kita posisikan. Tangan kita yang main. Nah, ini terus kita jalankan.